Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Baik, hari ini siapa saja yang tidak masuk? Kemana? Nggak tahu, Bu. Terus yang laki-laki kemana ini? Bolos semua. Untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang teks sejarah pribadi yang memiliki tujuan peserta didik dapat menyusun cerita sejarah pribadi berdasarkan struktur teks naratif, orientasi, peristiwa, klimaks, resolusi, dan reorientasi. Yang pertama yaitu sebuah pengertian. Cerita sejarah pribadi adalah sebuah teks naratif yang mengisahkan pengalaman hidup seseorang yang berkesan atau berpengaruh dalam kehidupan. Nah, pengalaman ini ditulis dalam bentuk cerita yang menggunakan sudut pandang orang utama. Nah, cerita sejarah pribadi juga adalah tulisan yang menceritakan peristiwa yang benar-benar dialami oleh penulis. Nah, cerita ini juga disusun secara kronologis sehingga pembaca dapat mengikuti perjalanan pengalaman tersebut dengan jelas. Nah, struktur cerita sejarah pribadi itu bagaimana sih? Nah, dimulai dari sebuah orientasi, ya, atau sebuah pengenalan yang berisi tentang pengenalan tokoh, yaitu penulis atau orang pertama. Orang pertama dalam cerita itu, tempat, waktu, dan latar belakang situasi yang melatar belakangkan cerita. Yang kedua yaitu peristiwa atau rangkaian kejadian, yaitu menceritakan tentang rangkaian kejadian yang dialami secara kronologis. Dituliskan peristiwa-peristiwa penting yang membentuk pengalaman tersebut. Yang ketiga yaitu puncak peristiwa atau biasanya disebut klimaks. Nah, klimaks ini menggambarkan peristiwa yang paling menegangkan, menyedihkan atau menggembirakan dalam cerita tersebut. Nah, yang keempat yaitu resolusi atau biasanya disebut penyelesaian. Nah, penyelesaian ini berisi menguraikan bagaimana permasalahan teratasi atau bagaimana pengalaman tersebut diberikan. Nah, yang terakhir yaitu reorientasi atau penutup. Nah, penutup ini dalam cerita ini menutup cerita dengan perasaan yang reflektif pribadi terhadap pengalaman tersebut. Ciri khas dari kebahasaan dalam cerita sejarah pribadi bagaimana? Yang pertama yaitu menggunakan kalimat lampau, menceritakan kejadian masa lalu sehingga kata kerja bentuk lampau itu sangat dominan. Yang kedua yaitu menggunakan kata ganti orang pertama. Nah, menggunakan kata ganti seperti saya atau aku untuk menunjukkan bahwa cerita tersebut adalah benar-benar pengalaman pribadi. Yang ketiga yaitu menggunakan kata hubung kronologis, yaitu menghubungkan peristiwa satu dengan peristiwa secara berurutan. Yang keempat yaitu menggunakan deskripsi detail, yaitu menggambarkan suasana, perasaan, dan lingkungan secara jelas untuk memudahkan pembaca membayangkan ceritanya. Nah, penulis cerita secara pribadi bagaimana orang tua? Yang pertama yaitu pilih pengalaman yang memiliki kesan mendalam. Seperti ingatan apa yang paling kamu ingat dalam kehidupanmu yang kalian alami. Nah, itu bisa jadi sebuah cerita sejarah pribadi. Yang kedua yaitu susun peristiwa secara kronologis agar cerita itu mudah dipahami. Jadi cerita itu harus benar-benar nyata karena cerita itu sejarah pribadi kalian. Yang ketiga yaitu menggunakan deskripsi yang hidup untuk membuat cerita lebih menarik. Jadi buat deskripsinya itu hidup seolah-olah itu pembaca bisa merasakan apa yang kalian rasakan dalam mengutarakan cerita itu dalam sejarah pribadi. Yang terakhir yaitu refleksikan perasaan dan pelajaran yang dapat dan dari pengalaman tersebut. Biasanya ini ditaruh di bagian akhir setelah cerita itu selesai. Selanjutnya yaitu ada tugas dari pelajaran kali ini. Kok tugas terus? Capek Tugasnya cukup sederhana, tugasnya berkelompok, nanti dibagi menjadi 5 kelompok. Tugasnya akan dibagikan akan dilihat dan dibaca dulu. silakan dilihat
dibacakan atau disebutkan untuk struktur dari orientasinya. Orientasi ada di paragraf 1. Ya. Bisa dibacakan sedikit? Hari itu, 25 Juni 2018, menjadi momen yang tidak akan pernah saya lupakan. Pagi yang cerah, sinar matahari menyelinap melalui tirai kamar saya, dan suara burung-burung berkicau di luar jendela membuat hati saya penuh semangat. Oke, siap. Untuk yang nomor 2, dicarikan struktur yang puncak peristiwanya. Paragraf berapa? Puncak peristiwanya ada di paragraf 4. Ya, bisa dibacakan sedikit saja, Pak. Nggak usah banyak. Tibanya di Jakarta, segala yang saya lihat begitu besar dan luar biasa. Gedung-gedung tinggi berdiri angkuh dan jalan-jalan penuh dengan kendaraan yang berdesakan. Oke, terima kasih. Ini kelompok 4. Iya, Bu. Dibacakan tolong struktur peristiwanya. Tadi sudah puncak peristiwa, sekarang kembali ke struktur yang peristiwanya saja. Peristiwanya yaitu paragraf 2 dan 3. Ya. Yang bacaannya itu isinya perjalanan dimulai dengan rasa campur aduk. Bersama ayah dan ibu, kami berangkat dari stasiun kecil di kota kami. Stasiun itu penuh dengan orang-orang yang juga siap memulai perjalanan mereka. Dengan perwakilan dari kelompok yang terakhir, kelompok 5, bisa dijelaskan strukturnya yaitu resolusi dan juga reorientasinya. Siap, Bu. Resolusi ada pada paragraf kelima, Bu. Namun yang bertulis namun yang paling membekas adalah kunjungan kami ke Taman Mini Indonesia Indah. Dan orientasi yaitu pada paragraf ke-6, Bu, yaitu berjalan itu mengubah cara saya memandang dunia. Oke, terima kasih, Mbak. Jadi tugas kelompok yang sudah diberikan, alhamdulillah masing-masing kelompok sudah bisa menjawab dengan benar. Ya. 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 Untuk yang terakhir yaitu ada tugas di rumah, tugas individu. Tugasnya adalah mohon diingat, tugasnya membuat teks sejarah dari pengalamannya masing-masing siswanya ya. Baik, untuk pelajaran hari ini Ibu kira cukup. Untuk tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Minggu depan dikumpulkan ya. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.